Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi, teman-teman. Di video kali ini kita akan memberikan tutorial cara termudah untuk memasang ring piston di motor Honda bebek, semua jenis tipe motor bebek ya. Tapi untuk kali ini kita memberikan tutorialnya di piston Honda Revo Absolute atau blade blade 110. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan memasang piston yang imitasi, karena biasanya piston imitasi itu mengakibatkan asap kalau salah pasang ring. Jadi untuk kali ini kita memberikan cara yang tepat dan benar, baik memasang piston atau ring piston yang asli maupun yang KW, itu hasilnya akan sama. Itu tergantung dari cara pemasangan dengan hasil yang memuaskan dan tentunya juga tahan lama. Jadi kita mulai saja, teman-teman. Cara pemasangan, kita terlebih dahulu melihat kode dari kepala piston yang ada kode tulisan in. In ini berarti ini adalah bagian yang mengarah ke karburator atau intake. Sedangkan yang bagian tonjolan untuk payung klep yang kecil ini, itu berarti mengarah ke exhaustnya, untuk mengarah ke lubang buang atau knalpot. Jadi yang perlu diperhatikan, pemasangan pertama kita mulai dari ring oli. Yang paling diperhatikan adalah sambungan dari ring oli. Ini sambungan dia harus berbentuk M dalam posisi piston berdiri begini. Dalam sambungannya harus berbentuk M. Jadi seperti ini, harus berbentuk M. Jadi yang kadang keliru kalau kita posisikan dia dengan terbalik begini, kadang ada pertanyaan kenapa motor tidak asap tapi oli sering kurang, karena posisi ringnya begini. Jadi yang pertama perlu diperhatikan, karena semua faktor penyebab untuk berkurangnya oli di saat pemakaian itu dari pemasangan ring oli di bagian piston. Jadi posisi harus M bukan W ya. Jadi lanjut kita untuk pemasangan, teman-teman. Jadi posisinya itu di mana saja, yang penting dia tidak sejajar ke atas dengan ring yang akan kita pasang berikutnya. Jadi kita pasang. Jadi untuk pemasangan pertama, pertemuan ring piston ini saya sejajarkan dengan pas posisi in. Kemudian kita pasangkan ring tipis ini untuk ring pelapis dari ring oli. Kita pasang dia di bagian pinggir atau sejajar dengan pen piston. Jadi untuk sambungan ring oli kita sejajarkan dengan pen piston di sebelah kanan dari arah karburator. Jadi kita langsung pasang begini. Jadi pemasangannya juga harus hati-hati ya. Nah, jadi harus hati-hati teman-teman, jangan sampai ringnya dia baku numpuk atau baku susun. Nah, itu bisa menimbulkan efek yang fatal, karena bisa-bisa sesak untuk masuk ke furing dan
tidak bisa masuk, akhirnya kita paksa sehingga ringnya bisa patah. Jadi untuk pemasangan pelapis ring oli sudah kita selesai di arah bagian pen piston. Jadi untuk ring yang satunya lagi, untuk pelapis ring oli berikutnya kita pasang masih sejajar dengan pen ring piston, tapi itu kita pasang di arah yang berlawanan. Kalau tadi di sebelah kanan dari arah karburator, sekarang kita pasang di arah sebelah kiri dari arah karburator. Jadi dia otomatis sambungan di pen sebelah kiri. Jadi itu untuk sambungannya dia berjauhan, otomatis tidak sejajar. Jadi konferensi tidak akan bocor sama sekali, karena untuk mencari celah konferensi dia berjauhan, guys. Jadi secara logikanya begitu. Kemudian ring kedua, di sini ada 2 ring, teman-teman. Ada ring warna hitam dan ada ring yang warna krom atau putih. Yang perlu diperhatikan lagi, yang pertama kita pasang adalah ring hitam, dan yang kedua, langkah kedua yang harus diperhatikan lagi adalah tulisan atau kode dari ring ini harus berada di posisi atas atau ujung piston. Jadi mungkin bisa diperhatikan, di sini ada tulisan, di sini ada tulisan Nagoya. Ini adalah merek piston atau ring yang bukan KW, tapi ya menurut saya ini sesuai pengalaman untuk pemakaian, kualitasnya cukup lumayan, apalagi kalau kita pasang yang asli. Jadi untuk posisinya ini, langkah pertama sambungan ring oli tadi di arah karburator. Jadi kita harus pasang di arah yang berlawanan lagi, seperti dia untuk mengarah ke titik buang atau mengarah ke knalpot. Jadi seperti ini, teman-teman. Sekali lagi disarankan untuk pemasangan yang harus hati-hati. Jadi pemasangan dia mengarah ke knalpot. Terus yang terakhir kita cek lagi dia punya kode. Kembali kodenya itu harus dipasang di bagian atas lagi. Kodenya ada di sini. Sama seperti langkah pertama tadi, sekarang kita pasang berlawanan arah dengan ring konferensi yang berikutnya. Karena yang 2 ini, ring nomor 1 dengan 2 adalah ring konferensi untuk memadatkan konferensi. Jadi kesimpulannya, kalau posisi sambungan ring kita kasih berjauhan begini, otomatis konferensi yang dihasilkan akan padat. Dengan konferensi yang padat, tentu tenaga yang dihasilkan untuk bunyi mesin itu juga akan lebih jos dibanding pemasangan yang mungkin tidak seperti ini atau sedikit agak berdekatan. Dan kemudian kalau pemasangan dengan cara ini, walaupun ringnya sudah terkikis sedikit atau agak berkurang, konferensi masih padat karena dia celah atau sambungan dari ring itu berjauhan. Jadi konferensi untuk lewat dari atas ke bawah, dia akan menelusuri celah yang panjang. Jadi logikanya begitu, guys.
Jadi untuk teman-teman para pemula, mungkin untuk video kali ini kita akan langsung tes pasang ke blok furing. Jadi sesuai arah dari blok furing. Ini furingnya furing baru ya teman-teman. Jadi ini adalah untuk ruangan untuk rantai kamar. Blok di sebelah kanan. Jadi posisi di mesin dia posisi begini. Dalam arti in berarti dari karburator, berarti kita posisikan di atas in, jadi posisinya begini. Jadi saat pemasangan in berada di atas dan rantai kamar berada di sebelah kiri. Jadi untuk pemasangannya kita tinggal colok secara hati-hati dengan kita gerakkan secara perlahan sambil ditekan. Ini harus dengan ekstra hati-hati ya untuk teman-teman mungkin yang para pemula. Jadi harus dipastikan ringnya harus betul-betul dalam posisi tidak ngelipat. Terus kita tekan ke dalam. Jadi sekarang sudah posisi pemadatan kompresi ke atas. Jadi untuk video kali ini, mudah-mudahan video untuk kali ini bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit ilmu, karena dalam konten ini bukan berarti menggurui, cuma sebagai bentuk edukasi saling belajar satu sama lain. Jadi untuk teman-teman mungkin yang punya pertanyaan bisa tinggalkan pesan di kolom komentar. Sekian dulu video dari kami. Terima kasih. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down,